Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul habaib wa syaraib yang sama-sama kita muliakan, ada Al-Habib Mahmud Bahashim, ada Al-Habib Agil As-Segaf, ada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan para segenap habaib yang lainnya. Ada juga di sini Abah Guru Sofani, ada Abah Badruddin, ada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat para habaib yang ada di sini, mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang berkah, perkumpulan yang hanya tidak di dunia, dan mudah-mudahan perkumpulan kita juga di akhirat terus menyambung kepada Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kena tewak kata Habib Ali juga, tembok terus. Datang sebenarnya ayyuhal walad, ini sudah mau hatam, sebenarnya harus dihatamkan sudah. Cuma karena perintah ya mau ndak mau sedikit aja, mungkin 10 menit. Bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah berwasiat kepada anak beliau Muhammad Al-Baghir, Al-Imam Muhammad Al-Baghir. Beliau pernah berwasiat kepada anak beliau bahwasanya janganlah engkau mengumpuli 5 karakter orang yang ada di sekitar kita ini. Kata beliau, janganlah engkau, apabila ada 5 karakter, 1 karakter daripada orang yang di sekitar kita atau dimanapun, apalagi 5-5-nya terkumpul. Kata Imam Ali Zainal Abidin berwasiat kepada anaknya, jangan engkau kumpuli atau jangan engkau temani. Apa nasihat beliau? Beliau mengatakan, jangan engkau berkumpul dengan orang yang ahmak. Apa itu orang yang ahmak? Adalah orang yang tidak mau tahu dengan ilmu agama. Dalam artian adalah orang yang dalam tanda petik orang yang jahlun atau orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak mau mengetahui ilmu agama, itu kata beliau la khaira fihi. Tidak ada kebaikan di dalam diri seseorang yang tidak mempunyai ilmu. Kenapa? Karena pangkal dari semua orang berbuat dosa itu karena kebodohan, karena ahmak. Orang berani berzina karena tidak tahu mengetahui ilmu agama.
Orang berani minum khamar itu karena tidak mau mengetahui ilmu agama. Bohong kalau ada orang yang mengatakan sampai sekarang tidak tahu dan wasilah untuk mencari ilmu itu banyak. Wasilah untuk mencari ilmu itu banyak. Jangan sampai ketidaktahuan kita dengan ilmu agama itu yang membuat kita disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pangkal dari semua itu adalah ahmak. Makanya harus tahu kita yang namanya ilmu salat. Harus tahu kita namanya ilmu wudu. Harus mengetahui kita ilmu muamalah. Harus mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalam hati. Semua ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, kacau. Orang itu kalau mau berjualan soto, tapi tidak tahu ilmu tentang soto, ya hancur. Yang mau dibuat soto, ternyata yang dibikin kuah bakso. Ya, karena salah kaprah. Tidak tahu ilmunya. Makanya orang salah kaprah ini jangan juga terlalu banyak salah kaprah. Ya, contoh tadi saya pengajian saya cerita juga. Orang salah kaprah itu bahaya. Ketika dia masuk ke dalam gang pakai motor, masuk ke dalam gang langsung kencang bau motor, ngeng. Besok lagi masuk ke dalam gang, ngeng lagi. Ditanya sama orang, kenapa engkau laju atau cepat bawa motor di dalam gang? Kata orang ini, iya, soalnya di depan itu tulisannya gas habis. Jadi digas habis sama dia. Ya, ini karena orang salah kaprah. Orang jualan gas maksudnya gas habis, gasnya yang habis, bukan motornya digas sampai habis. Ya, jadi penting orang mengetahui ilmu. Ya, kadang saya ingat cerita anaknya Bapak Muslim, ya, yang nikahan kemarin. Maaf, Bapak Muslim tidak bisa hadir karena ada uzur dan sekalian macam-macam. Anak beliau pernah cerita, pentingnya ilmu itu bagaimana. Masa sampai umur 60 tahun wudu, kata anak beliau, apa? 60 tahun wudu ketika nyuci tangan itu sampai sini. Ya, kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Sholat, ikut-ikutan sholat ke masjid, dibilang orang tua, sholat kamu ya, ikutin apa, ikutin aja kata imam, ikutin aja apa gerak-gerik imam. Akhirnya imam garuk-garuk, ikut juga di belakang garuk-garuk. Enggak. Sampai akhirnya ada orang rokok, enggak, ditaruh di atas, lupa dia mau berwudu, rokoknya masih nyala, terbang rokok itu ke bajunya imam. Akhirnya imam goyang-goyang kepanasan, dia goyang-goyang juga. Tidak ada ilmunya. Bilang orang tua ikutin imam. Ya. Nah, jadi jangan sampai berteman dengan orang yang bodoh. Karena kata Rasulullah, ad-dinu ala dini khalilih. Orang itu berteman, kita ini agama kita tergantung dengan teman kita. Agama kita ini tergantung dengan teman. Kuatnya agama kita tergantung teman kita. Kalau yang paling bahaya ini memang teman. Sampean kalau ketika dibisikin oleh syaitan, bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sudah lari. Dibacakan ayat kursi, syaitan sudah lari. Tapi kalau sudah teman yang bisikin, yuk karaokean, yuk kita dugem. Sampean bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan juga ayat kursi, sama hafalnya. Nggak bakalan lari. Biar kursi-kursinya sampean lempar. Ya, itu perbedaan antara bisikan teman dengan bisikan syaitan. Ya. Nah, yang kedua, 10 menit aja yang keduanya.
Yang kedua, kata beliau kepada anak beliau, katakan, jangan engkau temani orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang seke. Ya, jangan ditemenin. Orang seke itu sama-sama orang seke, orang-orang bakhil, orang pelit itu benci, sama-sama benci. Tidak ada kebaikan. Makanya kata Rasulullah, bakhil itu orang yang bakhil, orang yang pelit itu jauh dari surganya Allah, jauh dari orang-orang, jauh dekat dengan neraka. Ya, dekat dengan neraka. Dan yang paling bakhilnya lagi adalah apa? Orang yang kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini orang bakhil. Makanya sampai ada cerita, saya tutup dengan cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada cerita orang bakhil. Ya. Jadi dia ini seseorang yang kaya, makan sama istrinya. Istrinya ini orang yang pemurah. Ya, istrinya ini orang yang pemurah. Ketika itu datang seorang pengemis di tengah-tengah dia makan. Ketika dia di tengah-tengah makan, kata si pengemis ini, ya Allah, berilah aku makanan, aku lapar. Kata si suami, ngapain dikasih, cari aja sana. Bilang si istri, bang, kasihlah, walaupun satu ayam ambil, kasihkan. Nggak usah. Kata suaminya, nggak usah. Ya. Akhirnya apa? Suatu hari kejadian, mungkin hadas sama hadas, terjadi apa yang terjadi, akhirnya ini firaq, pisah, nggak tahan. Siapa yang tahan? Istri ada yang tahan dengan suami yang bakhil, yang pelit? Nggak ada. Ya, pisah. Akhirnya setelah dia pisah, ditemukan lagi sama Allah Ta'ala dengan seorang jodoh. Kawinlah. Pada suatu hari datang lagi, mereka dalam keadaan makan enak apa segala macam, datang lagi seorang laki-laki di depan pintu minta makanan. Kata dia, kami lapar, saya ini lapar, tolong berikan makan. Ya, tolong berikan makan. Kata suaminya, wahai istriku, kasihkan. Kalau bisa itu ayam di depan rumah kita, kasihkan ayam itu 1 ekor buat dia. Ya, dia ketemu suami yang baru ini adalah suami yang pemurah. Kasihkan, katanya. Dibawa sama istrinya, dibawa, dikasihkan. Ketika sudah dikasihkan, akhirnya apa? Balik perempuan si istri ini nangis. Kata si suami, kenapa engkau menangis? Apa yang membuatmu terharu? Kata si istri, wahai suamiku, maaf ya, aku menangis. Kenapa? Yang di depan itu mantan suamiku. Mantan suamiku. Dia sekarang minta-minta, mungkin karena dia pelit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Tidak punya apa-apa, dia mengetuk pintu minta makanan sekarang. Dibilang sama suaminya ini yang baru, kata dia, tahukah engkau siapa aku? Aku ini adalah orang yang pertama yang minta kepadamu kemarin. Aku adalah orang yang mengetuk pintu ketika aku minta-minta di rumahmu, karena suamimu yang tidak ngasih, itu aku, katanya. Dibalik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Kalau pelit ini ya sudah ngeri. Ya. Sampai ada yang bersiasat kalau paloi pelitnya ngeri. Tahu pian paloi lah. Ya, di dalam apa? Di dalam koran-koran tuh biasanya ada cerita si paloi. Nah, kalau paloi ngeri lagi. Inya kalau sudah makan siang, kalau ada mengetok di luar, tok tok tok, palu ini pura-pura Allahu Akbar, seakan-akan sembahyang. Ya, ini otaknya palu.
Ya, seakan-akan sembahyang tok lagi samiallahu liman hamidah. Diketok lagi Allahu akbar. Padahalnya makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya ada 5 perkataan, cuma lebut ini. Beswaya sedikit aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang berkah, yang bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdiri kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.